lagi sama kita berdua nih. Nah, pada kesempatan video kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai. Nah, sebelum masuk ke tema obrolan kita harus kenalan dulu nih. Kenalin, nama aku Maisy Margianti. Namaku Shanastasia. Nah, tema yang kita ambil untuk kesempatan ngobrol-ngobrol santai ini yang lagi rame nih diobrolin sama anak-anak muda zaman sekarang. Ada yang tahu nggak tema yang bakal kita bawain apa? Aku kasih tahu aja ya. Oke. Jadi tema yang bakal kita ambil adalah golput dalam pemilu 2024. Nah, teman-teman di sini yang lagi pada nonton, ini kira-kira tahun depan khususnya 2024 bakalan bisa nyoblos atau masih tonton berikutnya kalau kita berdua? Udah bisa Udah bisa, nyoblos. guys. Nah, ngomong-ngomong soal golput nih, ada yang tahu nggak ya arti golput itu sebenarnya apa sih? Nah, jadi golput itu singkatan dari golongan putih, mengacu pada sikap warga negara yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Mari kita selami soal golput lebih dalam. Ayo, guys. Oke, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya soal golput nih. Kita kulik lebih dalam nih. Nah, untuk ini aku mau tanya nih ke Shanas, kalau boleh tahu kapan sih golput itu udah mulai ada? Nah, di Indonesia sendiri fenomena golput tuh ada sejak zaman Orde Baru, bahkan sebelumnya, Mes. Berarti udah lama banget ya golput itu? Bener banget, Oke. guys. Dan pada masa itu juga golput dianggap sebagai bentuk perlawanan pasif terhadap rezim otoriter. Namun, seiring berkembangnya zaman, alasan dan sikap golput sendiri telah berubah, dan pemilu-pemilu beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan jumlah golput yang sangat signifikan, guys. Oke, berarti makin tinggi ini ya, Ya, jumlah bener golput. banget. Oh. Nah, kan di tahun depan nih bakal banyak nih Gen Z yang bakal ikut menyuarakan suaranya buat pemilu 2024. Nah, buat teman-teman Gen Z yang lagi pada nonton, jangan lupa kalian jangan sampai golput ya. Jangan golput, Nah, guys. kan Gen Z itu terkenal banget nih sama generasi yang super kritis ya. Oke, dan juga rada picky nih ya kalau milih-milih sesuatu nih. Bener Nah, banget. pasti kalian pada mikirin banget nih, apalagi ini soal untuk pemilihan presiden nih buat 5 tahun ke depannya. Jadi teman-teman harus bener-bener bisa nih gunain hak suara kalian dengan baik. Nah, selanjutnya aku mau nanya sama Maisi, apa sih Oke. alasan-alasan orang di luar sana banyak banget yang milih buat golput daripada mereka menggunakan hak suara mereka? Oke, nah ada beberapa nih alasan mengapa mereka milih golput. Yang pertama itu ketidakpuasan terhadap calon ataupun partai politiknya. Itu jadi alasan utama banget sih untuk Iya. mereka golput. Bener banget, apalagi banyak banget politisi atau bahkan Iya. calon-calon yang banyak janjinya mungkin Benar ya banget di nih luar sana. teman-teman. Nah, kedua itu ketidakpercayaan terhadap sistem politik. Nah, beberapa warga negara mungkin merasa tidak percaya terhadap sistem politik yang ada nih. Mereka merasa bahwa pemilu tidak adil atau tidak transparan. Bener Nah, banget. kalau misalnya hak suara mereka tidak akan berarti banyak dalam pengubahan nasib negara. Terus ada lagi nih sikap protes ataupun tidak kepuasan sosial. Itu alasan mereka untuk golput ya. Nah, itu menjadi bentuk protes dan ketidakpuasan terhadap isu-isu sosial, ekonomi, ataupun juga politik yang dianggap penting namun kurang mendapatkan perhatian dari para politisi gitu. Kayak ya nebar janji aja nih tapi nggak dilakuin gitu. Terus ada lagi yaitu rasa putus asa. Nah, beberapa pemilih mungkin mereka udah ngerasa putus asa duluan nih, kehilangan harapan terhadap perubahan yang sebenarnya dapat dicapai melalui jalur politik. Kayak aduh, aku milih juga kayaknya nggak ngaruh-ngaruh banget nih. Nah, gitu nih pemikirannya. Itu jadi alasan-alasan kenapa golput nih masih tinggi aja nih angkanya, malah makin tinggi kan setiap pemilihan. Ya, Oke, tadi kan udah ada tuh beberapa alasan kenapa warga Indonesia tuh pada milih golput. Nah, ya walaupun golput itu seperti tindakan protes, tapi kan bakal ada dampaknya nih kalau misalnya kita nggak pakai hak suara kita dengan baik. Nah, aku tanya saya nih, apa sih menurut kamu dampak yang bakal kelihatan banget nih kalau kita tuh golput?
Nah, dampak yang pertama yaitu yang pastinya menurunkan legitimasi kepemimpinan. Jika tingkat partisipasi masyarakat, terutama Gen Z ya untuk tahun depan pemilu Iya. 2024, em, yang rendah tentunya kepemimpinan yang terpilih mungkin kehilangan legitimasi karena tidak mendapatkan dukungan mayoritas warga negara. Oke. Yang kedua, meningkatkan potensi kecurangan yang Oh, iya, pastinya, iya, karena iya, banyak iya. yang nggak milih ya. Iya, oke, oke, oke. Jadi jika sebagian besar masyarakat itu nggak memilih atau tidak berpartisipasi, Oke. maka ada potensi bagi pihak-pihak tertentu Oke. untuk melakukan kecurangan atau manipulasi suara yang lebih mudah pastinya, Oke, guys. pemilu aja bisa manipulasi nih ya, guys. Ya guys, jadi Oke. kalian harus nyoblos Hati-hati ya, 2024. gunain suara kalian. Bener banget. Oke. Terus yang ketiga, merugikan perwakilan aspirasi. Golput dapat merugikan perwakilan aspirasi masyarakat karena suara mereka tidak terwakili dengan baik dalam forum politik. Oke. Yang terakhir, yang keempat, menyia-nyiakan hak pilih, guys. Kalian menyia-nyiakan kesempatan kalian 5 tahun sekali buat milih presiden. Sayang banget loh. Ya, jadi hak pilih adalah hak konstitusional setiap warga negara. Dan dengan golput, hak ini tidak dapat dimanfaatkan sebaik mungkin, guys. Sayang banget teman-teman kalau misalnya kalian milih untuk golput. Ya, bener banget. Sangat penting loh untuk menyuarakan hak kalian. Nah, yang terakhir guys, aku mau nanya sama Maisi, menurut Oke. kamu solusi dan ajakan yang dapat dilakukan tuh gimana sih menurut pandangan kamu sendiri? Oke, mungkin aku ada beberapa ajakan dan juga solusi nih. Yang pertama itu adalah pendidikan politik. Itu meningkatkan pemahaman politik ke masyarakat tentang pentingnya partisipasi aktif dalam pemilu dan juga dampak dari golput itu sendiri. Nah, yang kedua itu Nas, menyampaikan informasi yang lebih transparan nih untuk meningkatkan transparansi informasi tentang calon, partai politiknya dan juga proses pemilu untuk menghilangkan ketidakpercayaan terhadap sistem politik. Ya, bener banget. Kita harus transparan ya Bener, supaya banyak nggak orang ada nggak. salah paham nih. Iya. Oke. Terus yang ketiga nih, meningkatkan kualitas calon dari partai politik. Partai politik harus memperhatikan kualitas dari calon dan juga program kerja untuk meningkatkan kepercayaan pemilih. Dan Tuh. semoga juga mungkin program kerjanya terrealisasi Nyata ya, dan nggak nyata cuma ya, guys. janji nih. Bener Oke. banget. Terus yang keempat nih ya, kita harus ngelibatin generasi muda nih, ngajak dan mendorong generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemilu dan juga politik. Jadi untuk anak-anak muda kayak kita nih, kita tuh harus ikut serta Ya, dalam pemilihan pemilu kali ini nih. Sayang banget kalau kalian gak gunain hak suara kalian. karena kebanyakan juga tahun depan itu Gen Z ya, Iya, guys. bener banget. Kita nih penentu masa depan. Oke, udah sampai penghujung video nih ya tentang obrolan santai kita tadi tentang golput dalam pemilu 2024. Semoga materi obrolan santai ini dapat memberikan pemahaman lebih dalam pentingnya partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Mari kita jaga dan manfaatkan hak pilih kita dengan bijak demi masa depan yang lebih baik bagi warga dan negara Indonesia. Oke, makasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Bye. Bye. Jangan golput ya. Jangan golput, guys. Oke, gunain hak suara kalian dengan baik.